Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan dalam kegiatan belajar kali ini. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan. Materi di kelas 6, pembelajaran yang keempat. Pembelajaran keempat. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Perjanjian Linggarjati terjadi pada tanggal 15 November 1946 hingga 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Adapun hasil dari perundingannya diantaranya yang pertama, Belanda mengakui secara de facto hanya 3 wilayah yang ada di wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1149. Kemudian yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemudian yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, Perjanjian Linggarjati ini tidak berjalan mulus, sehingga pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.Z. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Perjanjian Linggarjati tersebut, sehingga meletuslah agresi militer Belanda yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Nah, dari perjanjian tersebut diantaranya ada beberapa tokoh dari Indonesia dan juga dari Belanda dan juga diwakili oleh dari negara Inggris. Selanjutnya, Perjanjian Renville terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Nah, perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville, sehingga nama perjanjiannya adalah Perjanjian Renville. Nah, kapal Amerika ini berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Nah, perundingan yang dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 ini ditengahi oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Nah, delegasi dari Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin. Kemudian dari kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Nah, hasil dari perundingan ini, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Indonesia. Kemudian disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Kemudian yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, itulah Perjanjian Renville, kemudian hasilnya. Kemudian selanjutnya, setelah terjadi Perjanjian Renville, ada Perjanjian Rumroyen. Nah, Perjanjian Rumroyen ini terjadi pada 14 April 1949 hingga 7 Mei 1949.
Nah, perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Den Indes, Jakarta. Nah, nama perjanjian ini diambil dari dua delegasi, yaitu Muhammad Rum dari Indonesia dan Herman van Roizen. Ya. Nah, tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Nah, hasil dari pertemuannya, yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri yang namanya KMB. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Sedangkan yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, itu hasil dari perjanjian Rumroyen. Nah, setelah terjadi perjanjian Rumroyen, kembali ke perjanjian selanjutnya adalah KMB atau Konferensi Meja Bundar. Nah, KMB ini terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949. Nah, hasil dari KMB diantaranya yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kemudian yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Kemudian yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Sedangkan yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Kemudian yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, itulah 4 dari yang namanya perjanjian yang terjadi sebelum Indonesia betul-betul berdaulat. Nah, selanjutnya, setelah kalian membaca perjanjian Linggarjati, Renville, perjanjian Rumroyen, dan juga konferensi meja bundar. Nah, silahkan teman-teman, anak-anak, membuat peta pikiran dari masing-masing perjanjian. Sebagai contoh, misalkan perjanjian Linggarjati kita buat. Dari kata apa? Misalkan pertanyaannya, apa yang terjadi pada di Linggarjati misalkan. Nah, maka kita bisa menghasilkan perjanjian Linggarjati itu adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Jadi pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang perjanjian Linggarjati? Kemudian dari kata mengapa, kita bisa menghasilkan jawaban diadakannya perundingan Linggarjati dilatar belakangi oleh masuknya Afney yang diboncengi Nika ke Indonesia. Nah, kemudian pertanyaannya dari mengapa, misalkan, mengapa terjadi perjanjian Linggarjati? Nah, jika kalian kekurangan bahan dari buku paket tentang perjanjian-perjanjian yang terjadi, anak-anak bisa mencari pada buku yang lainnya atau sumber yang lainnya tentang kegiatan perjanjian-perjanjian tersebut. Kemudian yang berikutnya, dari kata siapa? Siapa saja yang menghadiri perjanjian Linggarjati? Nah, dari Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, kemudian Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn, dan Inggris diwakili oleh Lord Killier. Kemudian dari kata bagaimana, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia dan meninggalkan wilayah RI, sepakat membentuk RIS dan tergabung dalam persemakmuran tersebut. Jadi, bagaimana hasil pertanyaannya? Bagaimana hasil dari perjanjian Linggarjati? Nah, ini jawabannya adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah RI dan meninggalkan wilayah RI, sepakat membentuk RIS dan tergabung dalam persemakmuran. Kemudian kapan? Dari kata tanya kapan? Kapan terjadinya perjanjian Linggarjati?
Nah, jawabannya adalah 15 November 1946 hingga 25 Maret 1947. Selanjutnya, ada di mana? Di mana terjadinya Perjanjian Linggarjati. Nah, Perjanjian Linggarjati ini terjadi di Jawa Barat, di daerah Linggarjati. Nah, itulah kata tanya dan membuat peta pikiran dari kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Silakan nanti anak-anak boleh membuat peta pikiran dari perjanjian yang selanjutnya. Misalkan kalian bisa mencontohkan dari perjanjian Renville, kemudian ada perjanjian Rembrandt, dan juga perjanjian atau konferensi meja bundar. Pilih saja salah satunya dan buatkan oleh kalian peta pikirannya. Kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Baik, selanjutnya, apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Nah, rasa persatuan dan kesatuan menurutku dapat meningkatkan rasa persahabatan, kekeluargaan, dan tolong-menolong antar sesama dan meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Nah, itu menurut pendapat Bapak. Silahkan kalian bisa mencari pendapat yang lain mengenai persatuan dan kesatuan. Kemudian selanjutnya, apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Kalian bisa menjelaskannya. Sebagai contoh, misalkan, 1. Hidup rukun antar sesama manusia, saling tolong-menolong jika ada yang membutuhkan pertolongan. Kemudian yang kedua, ikut serta dalam kegiatan desa, seperti misalkan gotong royong, kerja bakti, ronda, dan acara desa lainnya. Kemudian yang ketiga, contoh sikapnya adalah menjaga keamanan dan perdamaian di sekitar lingkungan bermasyarakat. Itu adalah contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Tentu masih ada banyak kegiatan-kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Nah, tentu persatuan dan kesatuan itu ada manfaatnya. Sebagai contoh, menurut Bapak, manfaat dari persatuan dan kesatuan adalah bisa mengatasi semua perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. Kemudian, pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar, aman, juga baik. Nah, supaya juga dengan persatuan dan kesatuan tidak terjadi perpecahan bangsa dan keutuhan sebuah negara akan terus terjaga. Nah, itulah manfaat dari persatuan dan kesatuan. Nah, baik anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap belajar, semangat belajarnya ditingkatkan agar pembelajaran kita hasilnya semakin nampak dan meningkat. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.